Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera Tuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah dan sering mendapatkan lontaran tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas kritik tekstual kitab suci, tetapi kita akan mengulas bagaimana pendapat kalangan ulama muslim, baik itu ulama awal maupun juga ulama belakangan, di kalangan pemikiran salaf, maksudnya yang terdahulu, dan khalaf yang terbelakang mengenai kitab suci kita. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Ayat-ayat Al-Quran yang menganggap Alkitab dipalsukan. Seringkali Al-Quran meninggikan Alkitab sebagai cahaya dan petunjuk. Itu yang terdapat dalam Quran surah yang kelima ayat 44 dan 46. Tetapi ada beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa Quran itu mengisyaratkan Alkitab tidak dipalsukan para Alkitab, bahkan mengatakan bahwa kitab suci kita, Taurat, Injil, dan Zabur, itu merupakan cahaya. Ini saya minta maaf ya, karena PPT saya ada yang salah tulis. Seharusnya mengisyaratkan Alkitab tidak, tapi saya lupa di sini untuk menambahkannya. Dan cahaya juga saya lupa untuk menulisnya di sini. Maaf ya. Lanjut, seperti yang terdapat dalam Quran surah yang ketiga ayat 78, Quran surah yang kedua ayat 79, bahwa Alkitab itu adalah cahaya dan petunjuk. Lalu benarkah penafsiran ini diterima sejaman Nabi, sahabat, dan tabi'in? Nah, mari kita lihat bagaimana pendapat dari Profesor Munim Siri dari kalangan Islam revisionis. Oke, jadi saya seperti yang saya katakan tadi ya, akan mengutip pendapat Profesor Munim Siri. Yang pertama dalam buku beliau, Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformis atas kritik Al-Quran terhadap agama lain. Dan di sisi lain kita akan melihat bagaimana pendapat dari Bambang Nursena yang sempat dibahas dalam bukunya Percakapan Timothy Al-Awal. Dalam terjemahannya ada kata pengantar yang membahas tentang kritik pemalsuan dari saudara muslim kepada kekristenan mengenai Alkitab. Oke, yang pertama kita akan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, salah satu ulama kebanggaan yang sangat dihormati di kalangan Islam Salafi Wahabi. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat bahwa apa yang telah kita sajikan memperlihatkan bahwa orang-orang Islam tidak mendaku bahwa setiap salinan kitab Taurat, Injil, dan Zabur dalam berbagai bahasa terjemahannya sejak masa Muhammad telah mengalami perubahan verbal. Ya, saya tidak tahu ada seorang salaf yang mendaku hal tersebut. Jadi keraguan Ibnu Taimiyah ini sudah memberi indikasi bahwa bahwa pada zaman Nabi Muhammad itu tidak, bahkan sampai sekarang tidak ada konfirmasi yang akurat mengenai pemalsuan kitab suci secara verbal. Saya kurang tahu verbal ini apa, maksudnya mungkin perkataan lisan kali ya. Tapi dia pun sempat meragukan informasi tentang pemalsuan kitab suci. Ini pada abad ke-7 Hijriah atau abad 11 Masehi. Ya oke, next. Sekarang kita akan mengutip pendapat Rushdie Hamka yang berasal dari tahun 2008. Ini kawan-kawan bisa cek ya, seperti yang saya tampilkan di sini, bahwa Rushdie Hamka menawarkan penjelasan berbeda ketika menafsirkan Quran surah yang ke-378. Hamka menyajikan penjelasan yang menarik yang setidaknya belum pernah diberikan oleh para penafsir modern yang kita bahas pada hal ini. Ia memahami Talmud sebagai kumpulan tulisan kaum terpelajar Yahudi yang mereka daku sebagai inspirasi dari Tuhan. Dengan kata lain, kata kitab dalam frasa Al-Quran, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah, dipahami oleh Hamka sebagai merujuk pada Talmud. Nah, beliau sendiri mengindikasikan bahwa kritik Al-Quran itu tidak mengacu kepada Taurat tertulis, tetapi kepada Talmud. Apakah ini masuk akal? Bisa saja masuk akal. Karena saudara kita yang Yahudi mengatakan ada Torah lisan dan juga ada Torah tertulis atau Torah Shevitaf maupun juga Torah Shev-Alveh. Nah, bagian Torah Shev-Alveh inilah Taurat lisan yang disampaikan dalam Talmud, Midrash, dan Mishnah. Ya. Cek konfirmasi dari Wahab Ibnu Munabih. Ini adalah generasi tabi'in pada tahun 114 Hijriah. Dia sendiri mendaku bahwa kitab Taurat maupun juga kitab Injil itu tidak pernah dipalsukan. Harus kita ketahui ya, tabi'in itu adalah generasi pengikut sahabat Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muad pengikut Nabi Muhammad. Ya, seperti tata apostolik kita lah ya. Ada para bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja yang sejaman dengan para rasul.
Dalam Islam itu ada yang namanya tabi'in, tabi'un pengikut tabi'in pengikut para sahabat Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Ya, pengikut Nabi Muhammad. Di halaman 229, Wahab Ibnu Munabih pada tahun 114 Hijriah pernah mengatakan bahwa kesimpulan yang lebih tegas dikemukakan oleh Wahab bin Munabih yang mengatakan sesungguhnya Taurat dan Injil yang diwahyukan Tuhan tidak mengalami perubahan satu huruf sekalipun. Namun mereka tersesat karena penyimpangan dan penafsiran mereka. Sekali lagi, Wahab Ibnu Munabih menafsirkan kritik Al-Quran terhadap kitab suci kita, ya, itu lebih mengacu kepada lisan, lafaz, bukan secara tekstual, ya. Jika tadi saya mengutip pendapat dari Muslim sendiri, seorang profesor, saya mengutip pendapat dari Bambang Nursena, dari Kristen, ya. Dia sendiri mengulas siapakah yang pertama kali menuduh bahwa Alkitab dipalsukan secara tekstual. Nah, 2 abad kemudian tuduhan takrif itu akhirnya mendapat bentuk yang matang dalam buku Ibnu Hazm tahun 994 Hijriah atau 1064 Masehi. Buku beliau yang berjudul Al-Fasfil Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihlal. Namun pematangan ide itu mutlak dilacak sejak awal dengan motif yang telah disebutkan di atas. Bentuknya paling sederhana, mula-mula dikembangkan cerita yang lebih dikonsumsikan benteng pertahanan orang-orang Muslim sederhana terhadap Kristen mengenai bagaimana uraian-uraian dalam kitab-kitab tersebut telah dipalsukan dengan cara menempel 2 halaman menjadi satu. Ya, jadi yang perlu ditegaskan bahwa tuduhan pemalsuan kitab suci yang sangat matang itu pada zaman Ibnu Hazm tahun 994 Hijriah. Jadi jauh sekali pada zaman para sahabat Nabi Muhammad, ya, maupun juga para tabi'in. Oke, dari buku Profesor Munim Siri, ya, yang mengutip Jamal Al-Din dan Qasim. Ini saya rangkum, ya. Nanti kawan-kawan bisa cek langsung. Ini bukan tulisan dari beliau, tapi saya rangkum dari tulisan buku beliau. Kata yurafuna, mereka mengubah yang paling banyak dalam Al-Quran itu di sini lebih condong terhadap lisan, ya, penafsiran kata yang dibaca. Kawan-kawan bisa bandingkan dalam Quran surah yang kedua ayat 75, Quran surah 4 ayat 46, Quran surah ayat 5 ayat 13, Quran surah yang ke-41, konteks mengacu perubahan lafaz atau pengucapan. Kata memutar-mutar lidah itu loh. Jadi ada kata memutar-mutar lidah, itu lebih kepada penafsiran atau pengucapan dan bukan teks. Ini terdapat dalam halaman 168 dan 170. Nah, tanpa pun kita mengacu kepada para ulama dan sebagainya, kita pun juga bisa menggunakan logika Bapak Ibu. Karena ada hal yang rancu jika memang ahli kitab, ya, memalsukan kitab suci secara tekstual. Yaitu, pertama, jika memang kita memalsukan kitab suci, apakah Allah tidak bisa menjaga kitab Taurat, Zabur, dan Injil dari ahlul kitab? Bukankah Allah itu maha perkasa? Lalu mengapa dia tidak bisa menjaga kitabnya yang dulu diturunkan sebelum Al-Quran? Dan mengapa Allah mengizinkan itu? Seandainya kita yang ahlul kitab itu dikatakan itu sebagai memalsukan kitab suci kita sendiri. Kedua, hal ini bertentangan dengan Quran surah Al-An'am ayat 114 sampai dan 115. Ya, karena di teks itu dikatakan tidak seorang pun dapat mengubah kalimahnya. Kalau kawan-kawan cek dalam Al-Quran, versi sekarang terjemahnya ada tanda kurung yaitu Al-Quran. Itu salah. Maaf, bukan salah. Maksud saya, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Karena teks itu tidak ada dalam teks asli. Itu adalah penafsiran yang dimasukkan dalam terjemahan. Ya, jadi kata Allah menjaga pemalsuan dari kitabnya, ya, jika tidak seorang pun dapat mengubah kalimahnya, sudah mengindikasikan bahwa mustahil jika ada orang yang berusaha memalsukan kitab suci jika itu berasal dari Allah. Oke, sekian dari video saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.